Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ningrum. Pagi, Pak Rudin. Hari ini ya kita masih di pelajaran basis data. Berdoa dulu ya, dipimpin ya. Berdoa dulu pada ketua kelas. Ibu minta tolong Pak Rudin pimpin doa. Siap Bu Guru. Baik teman-teman, supaya kita belajar dengan nyaman, enak dan santai dengan ibu guru kita yang cantik. Mudah-mudahan diberi kemudahan. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kelas kita memang luar biasa ya. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Baik. Hadir semua, Bu. Baik. Sebelumnya kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu ya, untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita. Silakan dipimpin sama sekretaris kita, Ratna, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, silakan berdiri. Baik, terima kasih sudah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hari ini ya, Ibu harapkan sikap pada profil Pancasila harus kita terapkan, terutama dalam gotong royong, berpikir kritis, ya, juga jujur ya, karena nanti kita akan melakukan diskusi. Nah, diskusi juga kita di sini menerapkan untuk saling membantu ya. Kemudian ada tugas-tugas juga harus dicermati ya. Baik, untuk mata pelajarannya di sini basis data. Tujuannya apa sih? Nah, bisa dilihat sini untuk memahami ya daripada konsep basis data itu sendiri, kemudian struktur, memahami elemen apa saja yang terdapat dari struktur hierarki basis data, dan yang terakhir merancang daripada model diagram hierarki basis data. Nah, kira-kira ada gambar seperti ini nih yang Ibu tampilkan nih. Nah, apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat gambar ini? Gambarnya ini lemari ya, atau rak buku yang ada di perpustakaan. Ada nggak terpikirkan dari kalian? Membaca buku. Membaca buku, iya. Ada apa lagi kira-kira? Mencari buku, Bu. Cari buku, betul, Adi. Ya, di sini ada listnya ya. Dicermati di lemari itu ada listnya, ada buku pelajaran, ada novel ya. Perpustakaan ya, Bu ya? Perpustakaan. Betul. Pintar nih Anak Tony. Oke, nah di sini pertanyaannya ya, apa sih basis data? Sudah ada yang tahu belum? Kalau datanya sendiri, kira-kira apa? Saya Bu Guru. Pak Rudin gimana Pak Basis Rudin? data itu mengelola data Bu, biar teratur rapi, gak berantakan. Wah, luar biasa Pak Rudin ini. Aplaus buat Pak Rudin ya. Makasih Bu Guru. Saya tahunya data siswa, Bu, kalau daftar sekolah. Oh iya. Merupakan data juga ya. Nah, di sini ada secara konsep ya. Secara konsep dikatakan basisnya itu adalah markas gudang atau sarang berkumpul ya. Datanya sendiri ada representasi dari fakta. Faktanya itu meliputi objek dan kejadian. Kemudian ada basis data, kumpulan daripada yang saling berhubungan antara satu dan lainnya, tersimpan di dalam perangkat keras yang digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Jadi konsepnya gini, kalau di kelas itu kita bisa ngambil objeknya itu adalah siswa. Kemudian itu kan fakta ya, data itu berupa fakta yang meliputi objek dan kejadian. Jadi objeknya itu kita ambil siswa, kemudian siswa ini apa aja sih datanya yang meliputi atributnya? Ada nama, ada kelas, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Kemudian kejadiannya apa? Kejadiannya itu bisa seperti ini ya, pembelajaran, ujian, tugas, presentasi, seperti itu ya. Manfaatnya sebagai kemudahan ya, kemudian ada efisiensi ruang penyimpanan, untuk keamanan, untuk keakuratan, kemudian untuk konsistensi data. Nah, ini ada file ya. Ini ada contoh tabel data siswa ya. Nah, itu ada field yang baris ya, kalau kita bisa katakan simple baris. Record itu kumpulan daripada kolom-kolomnya itu. Itemnya itu adalah salah satu daripada si record keseluruhan. Nah, karakternya sendiri yang
kita ambil di bagian data ini yang paling unik, ya itu bisa menjadi karakter. Bisa dipahami ya sampai sini ya, Nana? Bisa, Bu. Bisa. Oke, komponen utama dari basis data ya, perangkat keras, software, sistem operasi, database manajemen sistem, kemudian user. Dari komponen ini ada yang tahu kira-kira apa itu macam-macam sistem operasinya? Coba Antonius. Belum tahu, Bu. Kamu kalau pakai HP, sistem operasinya apa? Gimana, Bu? Kalau menggunakan handphone kamu, sistem operasinya apa? Android, Bu. Nah, itu juga termasuk sistem operasi. Oh, itu sistem operasi ya, Bu. Iya, Bu. Coba, Adi, sistem operasinya yang biasa kamu gunakan apa? Saya ini Bu, Mac OS Bu. Wah, luar biasa. Ibu aja belum pernah pakai. Ya, barangkali Fahrudin ya? Fahrudin kayaknya pakai iOS juga tuh. Ibu lihat HP-nya. Baik, lanjut ya di DBMS. DBMS ini Database Management System ya, merupakan sebuah perangkat lunak yang menentukan bagaimana data bisa diorganisasi, disimpan, diubah ya. Nah, jadi DBMS ini sebenarnya lebih ke softwarenya ya, software atau toolsnya untuk apa? Untuk mengintegrasikan data ya, data yang mentah tadi berupa kejadiannya, objeknya ya. Nah, diolah di dalam software itu untuk apa? Bisa untuk mengontrol, memanipulasi, kemudian sampai ke arah mengorganisasi si data itu. Nah, model struktur basis datanya. Nah, di sini modelnya itu kita pakai model hierarkis yang pertama ya. Konsepnya adalah parent child. Kalau kita lihat pohon ya, pohon itu bercabang ya. Nah, itu bisa diartikan sebagai model hierarkis ya. Orang tua bisa memiliki banyak anak ya, tapi banyak anak hanya memiliki satu orang tua, begitu kan? Ya betul Pak Rudin ya. Pak Rudin punya orang tua berapa? Tua saya punya ibu saya doang, Bu. Mertuanya. Ya. Nah ini ya gambar pemetaannya ya, modelnya ya seperti ini ya. Jadi model itu seperti pohon ya, dari satu item dibagi menjadi beberapa komponen. Ini contohnya Pak Dani ya, mengajar mata pelajaran basis data sama jaringan. Nah, basis data ini dipelajari oleh si Rizky, Melvin, dan Dinda. Kemudian yang jaringan oleh Rizky dan dia. Baik, Ibu coba ke LKPD ya. Nah, ini ya LKPD-nya. Coba kalian bentuk dulu kelompok ya, Ibu minta ya, satu kelompok boleh terdiri dari 2 sampai 4 orang. Nah, di sini ada contoh kasusnya ya, tabel barang. Tadi kan sudah Ibu jelaskan yang mana field-nya, yang mana report-nya, yang mana karakter uniknya. Coba silahkan diamati. LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya. Sudah, Bu. Sudah selesai ya mengerjakannya ya. Baik, kita lanjut untuk presentasi. Apni minta tolong Apni untuk field-nya yang mana? Bu, saya nggak dengerin, Bu. Jangan bercanda ya, fokus ya. Iya nih, Bu. Ngajakin bercanda mulu, Bu. Coba Ratna, kode uniknya yang mana? Karakter uniknya. Karakter uniknya di kode barang ya, Bu. 001, 002, 003. Terus buat kelompoknya Ratna ya. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak. Ada yang belum dipahami? Saya masih nanya, Bu, boleh, Bu? Boleh sekali. Boleh, Bu. Ya. Kalau misalkan itu kan ada di tabel tuh, Bu. 001, 002, 003. Itu kalau digabungkan, dikelompokkan itu jadi apa namanya, Bu? Dikelompokkan. Kalau dikelompokkan lagi nanti ada redundansi data atau data ganda di dalamnya nanti. Ya. Ya. Nah, syaratnya di dalam database ini tidak boleh ada data yang ganda. Jadi harus benar-benar, kalau mau dibikin unik harus benar-benar tipe karakternya sendiri-sendiri gitu. Tidak boleh digabungkan antara satu dan misalkan di dalam kelas ada yang namanya Andi Suhandi. Ada 2 yang namanya Andi Suhandi. Nah, ini termasuk redundansi data. Ya. Bu mau tanya, Bu. Ya. Nanto, Bu. Iya, Ananto gimana? Kalau satu orang punya 2 KTP itu termasuk redundansi juga atau gimana? Satu orang punya 2 KTP ya. 2 nih. Sebenarnya sih kuncinya ada di nick-nya ya, berarti ya nick-nya. Yang penting nick-nya itu 1 ya. 1, tidak boleh lebih dari 1 gitu. Untuk keterangan nama seperti itu. Nah, Ibu. Terima kasih, Bu.
Sampai sini cukup ya? Ada pertanyaan tidak? Cukup, Bu. Baik. Evaluasi ya, evaluasi untuk post-test ya. Nanti tolong dikerjakan. Baik, Bu. Nah, ini ada refleksi ya. Hari ini kita sudah apa saja yang sudah kita pelajari tadi ya. Ada data, ada DBMS-nya, ada struktur hierarkinya ya. Kira-kira kegiatan apa yang sudah kita lakukan? Tadi ada diskusi, tanya jawab ya, presentasi. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita tahapannya ke instalasi aplikasi basis data. Semoga kalian bisa dalam keadaan sehat mengikuti pembelajaran untuk besok ya. Jangan ada yang bolos, Ibu harap ya, agar bisa mengikuti proses mengerti tahapan instalasi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu tutup ya. Silahkan Ketua kelas kita, Pak Rudin, untuk memimpin doa. Untuk doa ya Bu ya? Iya, tetap doa. Ya. Maklum nih Bu, di handphone saya bunyi berdering nih suara-suara telepon Bu. Kan Ibu udah bilang di kelas jangan pakai handphone, dimatiin dulu. Iya, orang tua saya baru pulang dari kota Bu, dari kota. Jadi ngasih handphone, ngasih hadiah Bu. Iya. Baik, yuk teman-teman, terima kasih banyak kepada guru kita yang baik hati, Ibu Mustika Ningrum. Kita akhiri pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillah. Dari salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Ningrum ya. Terima kasih Bu. Waktunya 17 menit, wah Bu Ningrum ya. Sesuai dengan waktu yang dianjurkan 15 sampai 20 menit. Secara garis besar yaitu sudah cukup menguasai kelas ya. Mudah-mudahan nanti pada prakteknya sesuai. Paling Ibu banyak-banyak mencari analogi dan analogi untuk anak karena ini basis data itu materinya betul-betul abstrak ya Bu ya. Nah, Ibu perbanyak dan juga tadi ya pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak juga Ibu bisa memberi banyak pertanyaan kritis dan bisa dilemparkan lagi kepada siswa yang lain ya Bu ya. Nanti mungkin secara keseluruhan termasuk dari Pak Njang juga di akhir kita kasih applause sekali lagi dan dipersilahkan